Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mona Lisa, berjumpa lagi dengan saya, Mas Edi Junaidi. Hari ini kita akan melakukan diskusi terkait tentang proses lelang atau proses daripada pinjam pakai aset yang ada di Kabupaten Simalungun yang berada di Kota Pematang Siantar. Kebetulan hari ini kita mengundang Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, yaitu Bapak Jaya Sibarani, Timbul Jaya Sibarani. Kebetulan hadir di sini bersama kita. Hari ini kita akan membahas tentang kondisi aset yang ada di Kota Pematang Siantar. Sejauh mana aset-aset yang ada di Kota Pematang Siantar dalam pengelolaannya. Untuk itu kita ingin berbincang langsung, ingin menanyakan langsung bagaimana kondisi daripada aset-aset yang ada di Kota Pematang Siantar. Untuk itu kami persilakan Ketua, izin. Selamat sore, salam sejahtera kepada kita sekalian. Terima kasih kepada Mona Lisa yang sudah mengundang saya dalam diskusi kita sore hari ini terkait pengelolaan aset di Kabupaten Simalungun. Pertama yang ingin kami sampaikan, kalau kita klasifikasi aset ini ada aset bergerak dan ada tak bergerak. Ya. Mungkin secara khusus kita akan diskusi tentang aset tidak bergerak. Secara khusus yang ada di Kota Pematang Siantar. Kabupaten Simalungun sebenarnya kalau kita melihat dari sisi aset sungguh kaya. Dengan adanya banyak aset-aset yang tidak hanya saja ada di Kabupaten Simalungun, tapi berada di Kota Pematang Siantar. Ya, benar. Di antara beberapa aset yang ada di Kota Pematang Siantar, misalkan ex kantor DPRD, kantor bupati, dan beberapa lagi, ini sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Pihak ketiga, ya. Memang sesuai aturan dalam hal kerjasama ini tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD. Ya. Tapi perlu kita ingat bersama-sama bahwa DPRD punya tugas untuk melakukan pengawasan Ya. sejauh mana aset ini dikelola secara maksimal atau dikerjakan sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah yang nantinya tentu kita pergunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Simalungun yang muaranya semua akhirnya kepada kesejahteraan masyarakat. Ya. Nah, melihat perkembangan pengelolaan aset melalui kerjasama dengan pihak ketiga, memang itu dilakukan dengan jangka waktu yang cukup panjang oleh kepala daerah, yaitu 30 tahun. 30 tahun Ketua ya? 30 tahun. Wih, luar biasa. Nah, dalam perjalanannya, dia dilakukan kerjasama itu hanya dibayar atau semacam kontribusi untuk daerah itu hanya sekali ya. mungkin di awal kerjasama itu ya, atau kontrak atau apalah istilahnya. Itu sebenarnya bukan itu yang kita harapkan. Tapi bagaimana yang kita sesungguhnya harapkan itu bagaimana aset ini dikelola oleh pihak ketiga sehingga selain dapat memberikan kontribusi setiap tahun terhadap kepada keuangan daerah, tapi juga bisa membawa dampak positif lah untuk masyarakat, untuk ekonomi masyarakat sekitar ya, benar-benar. Nah itu yang belum ada kita lihat sampai sekarang ini. Itu mungkin sedikit penjelasan kita terhadap Mona Lisa. Artinya dengan kontrak yang begitu lama dan itu sudah berjalan kira-kira 5 tahun, belum ada kontribusi yang diberikan oleh pihak Pemda sendiri gitu, Ketua?
pihak ketiga yang melakukan kerjasama ini sampai saat ini belum ada memberikan kontribusi, kecuali hanya pada tahap awal penandatanganan kerjasama. Iya. Kita pun kurang tahu persis berapa itu, sebab kalau tidak salah mungkin sudah lebih lah 5 tahun, Lebih 5 tahun yang Iya. lalu. Nah, untuk itulah sebenarnya saya juga sebagai ketua DPRD kemarin sudah berdiskusi dengan pimpinan dan para anggota dewan secara khusus di Komisi 3 untuk melakukan RDP, membicarakan tentang pemanfaatan aset ini. Sehingga kita dorong pemerintah untuk mengevaluasi bentuk kerjasama yang sudah beberapa, terbangun yang sudah terbangun beberapa tahun lalu ya, Iya. Ketua. Kan gini Ketua, artinya ini kan seperti akad dia ya kan, Iya. artinya seperti akad melakukan kerjasama. Ketika kita akad kan seperti kita suami istri, ya. ya. Ketika suami istri, ketika kita melakukan akad dan kita melakukan kerjasama, berarti kan harus ada tanggung jawab daripada pihak pihak pengelola, yaitu pihak ketiga dalam melakukan kerjasamanya. Jujur Ketua, kita lihat di sini kan seperti mereka bilang, ini kan hanya cuman sebatas nikah, tapi tidak diberi nafkah. Kan itu gambarannya. Kan seperti itu gambarannya Ketua. Ya, kalau diasumsikan ke sebuah akad nikah, Iya, seperti kan itu. seperti itu kan gitu kondisinya. Ini kan makanya ini kan kita menjadi dilema. Apa memang seperti itu kondisinya sehingga kita takutnya nanti Ketua, kita takutnya ketika ini kontrak yang begitu panjangnya, siapa nanti yang akan bertanggung jawab tentang aset-aset ini semua? Betul. Menurut Ketua sendiri ya, dengan kondisi ini, apa kira-kira solusi yang harus diambil dengan tidak dikelolanya seperti ditelantarkan, tidak diberi nafkah seperti yang kita bilang tadi Ketua. Betul. Gimana kira-kira menurut Ketua? Nah, kalau menurut pandangan saya, kita harus pertama dulu kita lihat dulu seperti apa perjanjiannya. Iya. Perjanjian kerjasama itu ya Ketua. Kerjasama itu, apakah juga ada di sana ada diperjanjikan tentang merubah bentuk bangunan? Iya. Terus kemudian kalau terjadi kerusakan terhadap bangunan itu menjadi tanggung jawab siapa? Iya. Nah, itulah sebenarnya yang perlu kita Evaluasi tahu kembali dulu. ya. Dan kemudian nanti ini yang akan kita evaluasi. Mungkin kita akan undang juga pihak-pihak yang bekerja sama, sehingga nanti ke depan kita harapkan aset itu harus betul-betul dipergunakan secara maksimal, sehingga bisa membawa dampak terhadap pendapatan daerah dan masyarakat sekitar. Jadi kita evaluasi. Jadi kalau hanya diam aja untuk apa? Ya. Untuk kita tinjau kembali. Iya. Kalau hanya didiamkan saja aset itu tidak dipergunakan untuk apa-apa. Iya. Saya pikir harus ada diperjanjikan juga itu. Selama sekian tahun tidak dipergunakan harus ditarik kembali oleh pemerintah. Untuk selanjutnya nanti mungkin kita Apakah ada wewenang untuk pemerintah untuk menariknya itu kembali Ketua? Nah itu tadi sejauh mana dia atur dalam perjanjian. Artinya kita harus mengetahui perjanjian itu lagi Perjanjian Ketua. dulu, kontrak yang mereka sudah sepakati. Tapi seandainya pun, tapi menurut kami, dan itu juga menjadi saran dari BPK. Oh, seperti itu Ketua. Ada beberapa dalam temuan BPK bahwa pemanfaatan aset itu harus memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah setiap tahunnya kepada pemerintah daerah. Kepada pemerintah daerah. Ya. Ya pemirsa, itulah tadi sekelumit daripada penjelasan Ketua DPRD yaitu Bapak Timur Jaya Sibarani tentang terkait daripada aset yang di pihak ketigakan. Kita akan membahas lebih lanjut sejauh mana kondisi daripada aset-aset yang ada di Kota Pematang Siantar. Pemirsa, jangan kemana-mana. Ya pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita pada sore hari ini, yaitu tentang masalah aset dan pemanfaatannya, juga sekaligus perubahan bentuk yang dilakukan di beberapa tempat. Nanti kita akan bertanya langsung kepada Ketua DPRD dan beliau akan menjelaskan seperti apa. Untuk itu kita akan bertanya langsung kepada Ketua DPRD saat ini. Ketua,
Siap. Ini kan seperti ex kantor DPRD Kabupaten Simalungun. Beberapa tahun yang lalu, disitulah tempat salah satu untuk membahas segala rancangan, segala peraturan, serta segala kewenangan kebijakan yang ada di Kabupaten Simalungun. Saat ini pemirsa, kantor tersebut hanya tinggal puing-puing. Yang ingin menjadi pertanyaan kami Ketua, siapa dan apa penyebabnya sehingga kantor DPRD yang dulu megah sekarang hanya tinggal puing-puing belaka? Ini yang perlu kami tanyakan kepada Ketua. Baik, terima kasih. Memang kalau kita jalan ke Jalan Asahan itu kita miris ya, Iya, melihat bekas bangunan kantor DPRD yang sudah menorehkan catatan-catatan sejarah iya benar. dalam kurun waktu sekian tahun pemerintahan Kabupaten Iya. Simalungun. Benar. Kalau kita lihat sekarang adanya tinggal puing-puing. Kalau kami berpendapat itu perlu dievaluasi kembali. Kemudian kerusakan-kerusakan yang terjadi saat ini Ya. itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak ketiga yang melakukan kerjasama dengan pemerintah. Nah, ibarat kata, kalau kita ngontrak rumah orang, Iya. tentu kita harus bertanggung jawab terhadap kondisi Kondisi rumah. rumah yang kita kontrakin. Iya. Artinya, kalau memang kita tidak mampu, ya, kembalikan Iya, iya. kepada pemilik. Iya. Kembalikan, nah, baru nanti pemilik akan bicara bagaimana tentang kerusakan-kerusakannya. Iya. Salah satu target kita seperti itu, untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan kerjasama yang bersama dengan pihak ketiga ini. Pihak ketiga itu. Ketua, ini kan kalau kita lihat dengan kondisi daripada gedung rakyat yang dulunya telah menciptakan berbagai peraturan daerah, saat ini kondisinya tinggal puing-puing. Yang menjadi pertanyaan kami Ketua, kemana dan di mana rangka baja, terus sengnya, terus jendelanya, artinya include lah yang berkaitan dengan gedung tersebut yang begitu megahnya dulu. Ini tidak ada pertanggungjawaban siapa ini yang melakukannya. Ini kita menjadi heran gitu. Pernah kita tanyakan kepada pemerintah kabupaten sendiri, kayaknya pemerintah kabupaten nggak mau jawab gitu, seolah-olah ada yang disembunyikan. Menurut Ketua gitu, dengan kondisi ini, kira-kira lah gambaran seperti apa Ketua, sehingga itu bisa seperti itu kondisi daripada gedung DPRD itu. Artinya pihak ketiga tidak bertanggung jawab. Itu intinya tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Orang dia meminta itu untuk dia pergunakan, Iya. untuk dia kelola. Nah seterusnya, harusnya mengelola itu, bahkan dia harusnya ikut mengeluarkan biaya pemeliharaan. Iya, iya benar. Ini malah menjaga pintu, seng, atap, rangka baja segala macam itu, dia tidak mampu. Maka itu yang kita maksudkan tadi. Kita sekarang mendorong eksekutif, Iya. supaya membawa perjanjian itu ke depan, Iya. dan selanjutnya kita evaluasi. Kita lihat sejauh mana aset itu memberikan kontribusi ke pemerintah daerah. Kalau hanya membuat puing-puing gitu, saya pikir udah perlu kerjasama. Kasih Iya. aja sama anak kecil, Udah pasti di apa mereka lah itu gitu. orang Ketua. bodoh hancur juga itu bisa. Iya. Tapi kan gini Ketua, artinya kan seperti itu. Perjanjian, apakah pihak DPRD sendiri belum sampai saat ini belum pernah melihat daripada kontrak dan kerjasama yang dilakukan pihak ketiga itu Ketua? Nah, itulah yang kita sesalkan. Sudah beberapa kali kita minta ke eksekutif tentang kontrak itu, tapi sampai saat ini kita belum pernah menerima. Iya. Nah, mungkin kita harapkan pada pemerintahan yang akan datang lebih terbuka, supaya kita bisa duduk bersama Iya. untuk mencarikan solusi terhadap pemanfaatan aset yang ada ini. Kalau seperti itu, dengan kondisi seperti itu, apa ketegasan yang akan dilakukan ketika nanti digelarnya RDP dan dipanggil seluruh eksekutif, dipanggil seluruh pihak ketiga
untuk mempertanggungjawabkan ini, apa kira-kira yang akan nanti dibuat oleh DPRD sendiri, Ketua? Karena DPRD ini kan kolektif kolegial. Iya, benar. Kalau kawan-kawan sepakat, tentu nanti kita akan buat pansus. Oh, panitia khusus ya, Ketua ya. Pansus. Oh, seperti itu ya. Supaya bisa masuk lebih dalam terkait dengan seluruh aset-aset yang ada ini. Artinya untuk menggali lah daripada kondisi aset yang ada di Kabupaten Simalungun yang berada di Kota Pematang Siantar, ya, Ketua ya. Ya, pemirsa, itu tadi penjelasan dari Ketua DPRD tentang kondisi daripada aset-aset yang ada di Kota Pematang Siantar. Ini banyak lagi, pemirsa, aset yang belum kita bahas ini baru hanya sebagian kecil. Artinya salah satu aset yang ada di Jalan Asahan, tepatnya di depan Koren, ini yang masih kita menjadi pembahasan. Untuk itu, pemirsa, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Ya, pemirsa, kita kembali lagi. Hari ini kita akan membahas lagi aset yang salah satunya aset yang cukup fenomenal ya. Cukup fenomenal dan menjadi ikon daripada Kota Pematang Siantar, yaitu aset Gedung Nasional. Dulu namanya Gedung Nasional, tapi sekarang nggak tahu kita. Pada saat saya SMP namanya Gedung Nasional, dan di situ salah satu tempat pada zaman itu kolonial Belanda. Pada saat itu kolonial Belanda yang berada di keresidenan Kota Pematang Siantar selalu ngeteh, istilahnya zaman itu ngeteh di Gedung Nasional tersebut. Ini kita akan pertanyakan juga kepada Ketua DPRD sejauh mana kerjasama atau pengalihfungsian yang pada saat ini dikelola oleh Kodim. Sementara itu adalah aset daripada Kabupaten Simalungun. Untuk itu kami ingin penjelasan dari Ketua. Seperti apa dia, Ketua? Kalau kita runut ke belakang, bahwa aset Gedung Nasional itu adalah aset pemerintah daerah Kabupaten Simalungun. Benar. Dan dalam perjalanannya kemudian dipinjam pakai oleh salah satu lembaga lah. Ya. Kemudian sampai saat ini bagaimana status kerjasama itu kita juga belum tahu. Intinya kita juga mau investigasi tentang itu. Sesungguhnya kerjasama dengan Kodim itu kerjasama seperti apa? Apakah kerjasama hanya pemanfaatan atau sudahkah ada memang serah atau hibah atau apa? Kita belum tahu ya. Secara menjauh. Ya. Nah di sanalah nanti mungkin kita akan coba telusuri sehingga kita nanti pada akhirnya kita akan kembalikan aset-aset ini dan kita akan bisa maksimalkan pemanfaatannya untuk kontribusi terhadap keuangan daerah. Ini kan saya pikir sederhana saja. Kalau kita punya tanah di sana, lahan di sana, minimal setiap tahun kan ada sesuatu. Ada yang kita terima gitu, yang Ketua. kita terima. Iya, iya. Nah, sederhana aja sebenarnya. Tapi di awal ini kita biarlah dulu fokus tentang mendata ulang lah ya. Mendata dan kemudian seperti apa status aset-aset kita ini saat ini. Saat ini ya, betul ya. Dan banyak itu. Iya, iya. Saya pikir ada ex Eka Jonaha, ya. ada ex kantor dinas pertanian yang sekarang juga menjadi Semak Belukar. Ya, yang di belakang galon, Ketua. Itu ya. kan bekas perkebunan pertanian ya, dulu pertanian atau kantor apa itu, dinas juga itu dulu. Seperti itu, Ketua. Terus yang jadi pertanyaan ini, Ketua, ini kan beberapa aset kan telah di pihak ketiga kan, dan Ketua bilang artinya setelah diaudit BPK minta setiap tahunan ada hasil yang bisa diterima oleh Pemda menjadi salah satu PAD gitu ya, salah satu PAD. Kalau kita lihat dengan kondisi ini, sepertinya itu tak akan mungkin gitu. Kenapa? Kondisinya aset itu diam, tak ada aktivitas gitu.
untuk hal-hal yang seperti itu, Ketua, apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pihak DPRD sendiri ketika ini nanti digelar RDP untuk memanggil para stakeholder yang berkaitan dengan kerjasama itu tadi? Itu tadi, pertama mungkin yang kita lakukan, kita akan minta penjelasan dulu. Sebenarnya aset itu di mana-mana saja, bagaimana statusnya, bahkan mungkin asal usul sampai alas haknya. Ya. Kita mau tahu dulu. Kemudian baru kita pertanyakan tentang perjanjian-perjanjian yang ada terkait seluruh aset yang ada di kabupaten tersebut. Kalau sudah dikerjasamakan, mana dia perjanjian, mana dia kontraknya. Setelah itu baru kita lihat pemanfaatan aset itu sendiri sesuai dengan perjanjiannya. Tadi kan kita sepakat, seharusnya aset itu dimanfaatkan secara maksimal sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan. Iya. Kalau seperti itu apa gunanya? Artinya sia-sia, Ketua, ya, dikerjasamakan, ya kan? Yang perlu kita lakukan, ya kita evaluasi, kita tinjau kembali perjanjian itu. Iya. Oke, Ketua. Ya, pemirsa, itulah tadi penjelasan daripada Ketua DPRD, beberapa aset yang sudah dijelaskan oleh beliau. Banyak aset yang pemanfaatannya menurut kami tidak jelas. Dan itu mungkin ketika ini nanti digelar RDP, di situ akan terungkit, mungkin akan terbuka seperti apa perjanjiannya itu. Pemirsa, jangan kemana-mana. Ya, pemirsa, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Ketua DPRD. Sekarang kita akan menindaklanjutin lagi perbincangan-perbincangan kita yang lebih terarah lagi. Kemarin juga Ketua DPRD juga telah menginformasikan bahasanya ini langkah-langkah tindak lanjut daripada RDP yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu, Ketua, ya. Artinya ini kan sudah berjalan. Artinya sudah berjalan, tinggal bagaimana untuk melengkapi berkas-berkas yang ada sehingga kondisi aset yang ada di Kota Pematang Siantar ini jelas kedudukannya. Seperti itu mungkin, Ketua, ya. Ketua, kami sendiri sebagai orang media merasa ada kecurigaan di balik ini semua, Ketua. Ada nggak kemungkinan aset-aset tersebut bisa terjadi yaitu penghilangan data dan penghilangan aset, sehingga aset yang ada di Kota Pematang Siantar ini akan raib ketika kontrak itu terjadi 30 tahun. Setelah itu dengan kondisi ada beberapa yang telah berubah fungsi, artinya merubah daripada kondisi lokasi itu. Gimana menurut pendapat Ketua sendiri, dan apa nanti langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun dan kepada pengembang? Silakan, Ketua. Kalau Bapak tadi sudah menyatakan ada nggak kemungkinan ini bisa hilang, ya bisa. Bisa, Ketua, ya. Yang kita tanah, ya kita ambil sederhananya aja, tanah kita sudah bersertifikat. Bisa muncul dua sertifikat, mungkin nggak digarap orang. Iya. Mungkin. Iya, bisa jadi. Apalagi ini ada 30 tahun jangka waktu penguasaan oleh pihak ketiga. Iya. 30 tahun itu panjang. Iya. Bisa jadi di generasi di bawah saya nanti ini sudah raib. Tahu lagi nih asal usul sejarahnya. Takut kepada cucu kita, Ketua, ya. Iya. 30 tahun. Iya. Apalagi misalnya kalau di pemerintah itu arsip-arsip itu tidak tersimpan dengan baik dan rapi. Iya. Artinya data-data seperti sertifikat atau apa gitu tidak tersimpan dengan rapi, ya, Ketua, ya. Sangat memungkinkan. Salah satu itulah yang kita lakukan sekarang ini. Paling tidak kita mengingatkan kembali aset kita di sana dikuasai oleh sianus. Iya. Kemudian nanti ada langkah-langkah lagi. Kalau itu aset kita, kenapa tidak kita maksimalkan pemanfaatannya sehingga bisa menjadi salah satu kontribusi pemberi sumbangan untuk pendapatan. Iya. Nah, upaya-upaya itulah sebenarnya yang mau kita lakukan. Nah, kemarin kawan-kawan di Komisi 3 sudah melakukan RDP.
Nah, ini akan bergerak terus untuk sampai kepada ya mungkin data-data semua masuk. Nah, itulah nanti yang kita pelajari sehingga kita tahu langkah apa yang kita ambil untuk menindaklanjuti ini. Ya, misalnya kan kita sekarang identifikasi, kemudian kita turun, kita lihat kondisi, bagaimana perubahan bentuk, ada yang tidak diperjanjikan, seperti yang Bapak tadi sampaikan. Ya, benar. Nah, kemudian ini kan perlu juga kita pelajari. Kalau berkurang dia, Iya. itu menjadi beban siapa? Iya. Nah, kalau bertambah, misalnya pihak ketiga menambah bangunan-bangunan, Iya. Artinya menjadi cantik atau apalah Iya, gitu namanya ya. itu nanti akhirnya setelah kontrak Jadi milik siapa gitu ya? milik siapa, atau Iya. diserahkan atau dirubuhkan. Ini kan perlu semua Iya. sama-sama kita pahami sehingga nanti tidak ada di akhirnya pada di ujung kontrak itu persoalan-persoalan yang muncul. Iya. Nah, ini Sama-sama seperti yang di Jalan Hasan itu ketua. Dulunya kan kantor itu, sekarang udah hancur kayak gitu. Jadi panglong. Gimana menurut ketua itu seperti itu kondisinya? nah itulah salah satu itulah hal-hal seperti ini. Dan ada Iya. yang lebih gawat Hmm. tentang rumah dinas bupati. Iya, iya benar. Disewa tapi tidak diapa-apain gitu Bukan, ya. Ya. rumah dinas bupati saat ini yang kita kalah perkara dengan Oh, iya, iya, Iya. iya. Ha-ha. dengan pemilik tanah. Tanah benar-benar. Artinya selama ini panitia Iya. melakukan transaksi jual beli kepada orang yang tidak Bertanggung jawab. Berhak. Berhak ya, berhak Nah, ya. maka orang yang berhak menggugat. Iya, iya. Itu kemana? Kalau itu dieksekusi gimana? Bangunannya yang sudah mengeluarkan uang daerah Puluhan miliar. puluhan miliar untuk membangun itu. Iya, iya, benar. Hal seperti itulah. Jadi banyak sebenarnya persoalan-persoalan yang terkait dengan aset itu. Intinya kita harus sepakat aset itu harus memberikan dampak Positif ya. positif terhadap atau paling tidak jadi salah satu sumber penyumbang pendapatan Ya, daerah. pendapatan daerah itu betul ya. Itu. Ya pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita. Banyak hal yang perlu dibenahin dalam pengelolaan aset. Karena Kabupaten Simalungun beberapa kali tidak dapat melakukan pendataan aset sehingga beberapa kali disclaimer ketua ya. Disclaimer ketua ya. Seperti itu pemirsa. Artinya aset-aset yang ada di Kota Pematang Siantar, aset dari Kabupaten Simalungun ini tidak terdata dengan baik, sehingga disinyalir akan hilang pada saat perjanjian kontrak yang lamanya 30 tahun pemirsa. Untuk itu pemirsa, sebentar lagi kita akan diskusikan hal-hal yang lebih lanjut. Ya pemirsa, kembali lagi kepada Ketua DPRD. Bayangkan ketua, ya ketua, bayangkan ini ya, 30 tahun. Pemirsa, 30 tahun berarti dengan masa jabatan kepala daerah yang 5 tahun, artinya 6 kepala daerah yang akan mempertanggungjawabkan aset-aset yang ada di Kota Pematang Siantar. Pemirsa yakin, apakah mungkin kepala daerah yang baru akan bertanggung jawab dengan aset-aset yang ada di Kota Pematang Siantar ini ke depannya? Untuk itu kita tanya kepada Ketua DPRD. Ketua, apakah akan nanti seperti itu, Ketua? Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga, memelihara aset pemerintah Kabupaten Simalungun ini sehingga bisa terjaga, kemudian juga bisa terawat dan pada akhirnya bisa memberikan kontribusi. Salah satu upaya itu sudah kita lakukan sehingga paling tidak untuk periode ini aset itu sudah kita bicarakan dan sudah kita akan pelihara dan akan kita jaga. Artinya sudah mulai ditata lah, Ketua ya? Sudah mulai kita akan tata, tinggal saja nanti bagaimana kesimpulan akhir, tapi Ya. kita tunggu bersama-sama. Secara prinsip kami dari DPRD Kabupaten Simalungun berharap kepada eksekutif, Ya. baik yang saat ini maupun yang akan datang, dan nanti bulan April akan
dilantik ya. Dilantik supaya kita sama-sama kerjasama untuk semua terkait dengan aset ini. Ya. Mengingat kita beberapa kali disclaimer itu tol aset juga yang menjadi persoalannya. Ya, ya. Sehingga itu tadi harapan kita sama-sama kita, bahkan seluruh elemen masyarakat, ayo Ya, sama-sama sama-sama kita mengawal menjaga aset ini sehingga tidak ada satupun aset yang berkurang, Ya. yang berkurang. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan, dan kami tentu mengharapkan dukungan dari rekan-rekan media Ya. untuk bersama-sama mengawal ini. Oke. Ya pemirsa, itu tadi penjelasan dari ketua. Ternyata ketua DPRD juga menyaksikan, artinya meragukan bakal ketika ini tidak ditata dengan baik, pasti akan hilang aset-aset yang ada di Kota Pematang Siantar, yaitu aset daripada Pemkab Simalungun. Kita tunggu pemirsa bagaimana kinerja daripada Bupati terpilih, yaitu Bapak Radiapu Hasiolan dan Bapak Haji Joni Waldi dalam menentukan, dalam menata aset-aset yang ada di Kota Pematang Siantar. Pemirsa, kita akan menanya langsung kepada Ketua DPRD untuk closing statement daripada beliau, yaitu apa kira-kira harapan ke depan dengan kondisi yang carut-marut tentang aset ini kepada pemirsa, agar pemirsa juga tahu dan jelas, Ketua. Baik, dalam kesempatan ini kami dari DPRD Kabupaten Simalungun akan bekerja maksimal terkait dengan pengelolaan aset, sehingga aset ini semua menjadi berkah Ya. buat pemerintah Kabupaten Simalungun. Tentu hal ini bisa kita tindak lanjuti bila bekerja sama dengan eksekutif. Dan kami percaya ke depan Bupati terpilih Radiapu Sinaga dan Joni Waldi Ya. punya kemauan politik dalam rangka pengelolaan aset ini. Artinya adalah komitmen yang dilakukan oleh mereka berdua ya, Ketua? Ya, tentu. Ya, seperti itu, Ketua ya. Oke. Baik pemirsa, itulah diskusi kita sore hari ini, bincang-bincang tentang aset yang saat ini carut marut dalam penataannya. Kita tidak tahu 30 tahun bukan waktu yang lama, bukan waktu yang singkat, tapi akan enam generasi kepala daerah yang akan bertanggung jawab dalam kondisi aset-aset yang ada di Kabupaten Simalungun, yaitu yang berada di Kota Pematang Siantar. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap ikutin kami. Kami akan menyajikan berita-berita dan informasi spektakuler dalam rangka HUT Mona Lisa ke-7. 7 inspirasi untuk anak negeri. Saksikan terus pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.